every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, kita nge-reading lagi ya. Untuk reading monthly zodiaknya, zodiak monthly readingnya. Tinggal Scorpio, Sagittarius, terus Capricorn, and Aquarius ya. belum gue reading. Oke, sekarang gue mau nge-reading yang Scorpio dulu. Mungkin Sagittarius mungkin besok. Nggak besok sih, ini kan udah pagi buta sih, jam 2 kurang lebih, jam 2 pagi. Mungkin ntar siang gue reading untuk Sagittarius, dan Caprinya malam kali ya sama Aquarius. Oke, ini untuk Scorpio dulu. Gue disclaimer dulu di sini, ini hanya zodiak reading, jadi jangan dijadikan parameter untuk pengambilan keputusan, atau jangan dijadikan parameter untuk menjadi menjadi penyelesaian suatu masalah. Apabila kalian ada masalah atau memang kalian bingung, terjebak dalam situasi di mana kalian harus memilih, mungkin ada lebih dari ada 2 pilihan atau mungkin lebih dari 2 pilihan, ya itu kalian saya sarankan lebih bijak apabila kalian mengkomunikasikan masalah kalian itu ke Tuhan Yang Maha Esa dan semesta. Nah, kalau misalnya terjebak dalam 2 pilihan atau situasi di mana kalian harus memilih dan kalian mentok nih, kalian stuck, ya mungkin kalian kalau memang Islam, kalian Muslim, kalian bisa sholat istiqoroh. Gitu, dikomunikasikan sama Tuhan lewat doa aja, oke? Dan di sini ini general reading, jadi saya menarik energi kolektif, menarik energi banyak orang, jadi nggak selamanya akan resonate dengan kamu. Jadi bisa resonate, bisa juga enggak. Apabila tidak resonate, berarti readingan ini bukan buat kamu. Mungkin next reading kali bisa buat kamu, karena tergantung, karena energi itu kan istilah kasarnya setarik-tariknya aja gitu kan, dan energi itu sifatnya fluid dan flowing, jadi nggak tetap gitu, itu bisa berubah kapanpun gitu. Dan so take it what resonate with you guys. Oke, gue akan mulai, gue grounding dulu energi kartunya. Spirit God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel, Spirit Guide, White Light God, Guardian Angel, please give me a sign about what happened with Scorpio people during this March 2021. Okay. Spirit God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel, Spirit Guide, White Light God, Guardian Angel, please give me a sign about what happened with Scorpio people during this March 2021. Dear God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel, Spirit Guide. Okay, wait. White Light God. Oh, okay. Whoa. Guardian Angel, please give me a sign about what happened with Scorpio people during this March 2021. Dear God, Angels, Universe, Divine Power, Archangel, Spirit Guide, Okay, I got 5 already. Wow. Waduh, Scorpio, kenapa ini kamu? Kok bottom of the deck ya ada 3 of Swords? Oke, Scorpio, bentar, saya coba untuk saya arrange dulu ya, saya atur dulu dari awal permasalahan sampai conclusionnya.
hold on. Okay. It's ini general reading ya, bisa tentang cinta, tentang karir, bisnis, ataupun keuangan, ataupun general life atau kehidupan secara umum. Wait. Wait up. Oke, kayaknya udah dapat. Oke, Scorpio. Ini energinya berat, makanya gue tadi sambil range kartunya, sambil ngatur kartunya dari awal permasalahan sampai ke conclusionnya. Ini gue merasakan energi yang ya cukup berat, cukup nyesek ya. Karena gue ngatur ini kartunya ini. Okay. Scorpio, I don't know what happened with you guys, tapi kayaknya kalian merasa ada di suatu hal yang gantung ya. Soalnya di sini ada kartu The Hangman. Ini aku nggak tahu ya yang gantung apa. Mungkin hubungan kalian digantung, kalian di ghosting terus digantung hubungannya, atau bisa juga kalian menghadapi ketidakpastian di sini. Entah ketidakpastian dalam hal cinta, bisa juga dalam hal karir. Kalau dalam hal karir mungkin kalian merasa kontrak kalian atau posisi kalian di kantor tuh sedang tidak aman atau sedang tidak jelas gitu loh. Sedang dibilang diperpanjang kontrak. Ini buat yang masih kontrak ya sifatnya ya, bukan yang permanent staff. Atau kalau punya permanent staff mungkin juga kalian merasa tidak aman, sedang tidak aman di kantor nih. Lagi ada masalah yang membuat hati kalian tuh ketar-ketir, kebat-kebit gitu loh. Kalau ini berhubungan sama uang atau bisnis, mungkin kalian lagi menunggu dana yang cair untuk bisnis kalian, atau mungkin untuk keuangan personal kalian, untuk mungkin kalian ada urgent needs gitu yang memang membutuhkan biaya besar, dan kalian mungkin mengajukan pinjaman atau apa, entah ke orang, entah ke bank, entah ke pinjaman online. Intinya kalian mungkin mengajukan pinjaman dan kalian lagi ketar-ketir mikirnya gini, dapat kayak gue pinjaman itu gitu, dapat kayak itu duit, gue benar butuh tuh duit, soalnya buat bisnis gue, atau mungkin gue butuh tuh duit untuk urusan urgent yang terjadi di kehidupan pribadi gue gitu. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya di sini ada sesuatu yang di-postpone atau di-delay. Bukan berarti ini kalian nggak dapetin, bukan berarti kalian nggak bukan berarti kalian nggak akan dapat. Enggak. Di sini kalian akan dapat apapun yang kalian expect, apapun yang terdelay atau terpending atau tertunda. Ini kalian in the end akan dapat, tapi akan dapat kepastian maksudnya ya. Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat, karena di sini ada sesuatu hal yang tertunda. Mungkin karena satu dan lain hal, saya kurang paham juga, yang lebih paham situasinya ya kalian sendiri ya. Tapi yang jelas ini ada sesuatu hal yang tertunda, sehingga sementara kalian tuh butuhnya cepat gitu loh. Jadi kalian tuh ketar-ketir gitu, aduh kapan ya keluarnya ya, aduh sampai kapan ya gue kayak gini ya situasinya ya. Jadi kalian tuh banyak bertanya-tanya, dan ya itu bertanya-tanya kapan. Bertanya-tanya soal timing, kapan ini dapat kejelasan, kapan dananya cair, kapan si dia balik lagi dalam hidup kalian setelah ngeghosting kalian. Intinya tuh kalian asking in yourself when. Bukannya 5W1H tapi 3W, when and when. Oke. 5W1H itu ngomong-ngomong adalah rumus ya jurnalistik ya. Kebetulan saya adalah mantan mahasiswa jurnalistik, jadi ya mengerti sedikit. Oke, ya just intermezzo aja. Di sini ya kalian ngerasa ada sesuatu yang digantung. Wait. Ini kebalik deh. Oke. Di sini akhirnya kalian lebih memanifestasikan. Jadi kalian tahu nih ada sesuatu hal yang tertunda, dan kalian tuh butuh cepat, butuh
clarity cepatnya, butuh kejelasan, butuh kepastian cepatnya. Karena kalian tuh benar-benar urgent banget gitu ya. Akhirnya kalian memanifestasikan hal ini ke Tuhan yang Maha Esa. Dan ini is a good sign gitu, is a good thing. Bagus kalian memanifestasikan sesuatu ini, memanifestasikan masalah ini ke Tuhan. Karena memang ya kita kalau ada masalah, kalau lagi mentok sama suatu masalah, yang memang lebih baiknya ya kita komunikasikan ke Tuhan lewat doa pastinya. Itu lebih bijak gitu. Dan di sini ya kalian mencoba untuk ya istilah kasar memanifestasikan tuh lebih kayak berdoa ya. Kalian berdoa kepada Tuhan untuk secepatnya masalah ini tuh clear gitu loh. Jadi nggak lama-lama digantung, soalnya kalian pusing kayaknya digantung lama-lama. Oke. Di sini setelah kalian memanifestasikan hal ini ke Tuhan, saran aku gini ya, kalau memang kalian ngerasa ini kalian digantung nih posisinya, yang namanya digantung kan bukan suatu hal yang menyenangkan ya, itu suatu hal yang agak nyesek ya gitu kan. Siapapun yang ngegantung kalian, apapun situasi yang menggantung posisi kalian, membuat kalian menunggu dan merasa yang kalian butuhkan kejelasan tuh ternyata tertunda dapatnya, itu bikin nyesek kalian pastinya kan, karena bikin kalian ketar-ketir, bikin kalian anxiety, mungkin bikin kalian mikir kapan dan kapan, bertanya-tanya kapan dan kapan gitu kan. Setelah kalian memanifestasikan sesuatu hal itu ke Tuhan, kalian saya sarankan untuk healing. Di sini ada kartu healing. Karena gini, kalau kalian memanifestasikan sesuatu hal ini supaya cepat kelar istilahnya, tapi kalian nggak healing, kalian masih ketar-ketir aja, masih anxiety aja, itu yang ada masalah itu tidak akan tersolve dengan baik, tidak akan terpecahkan dengan baik. Karena begini, caranya law of attraction, ini jatuhnya ke law of attraction ya, dalam arti law of attraction itu adalah hukum tarik-menarik. Jadi apa yang kalian, jadi gini, ininya kurang lebih analoginya seperti ini. Saat kalian menginginkan sesuatu, semakin kalian menginginkan hal tersebut, semakin kalian kejar, malah yang ada nggak dapat. Tapi justru apabila kalian memasrahkan masalah ini atau memasrahkan keinginan kalian pada Tuhan, kalian serahkan pada Tuhan. Jadi biarkan Tuhan dan semesta yang mengabulkan gitu masalah kalian. Tuhan dan semesta yang bekerja untuk mengabulkan keinginan kalian. Jadi saat kalian sudah mulai pasrah, bahkan saat kalian sudah mulai lupa dengan keinginan kalian ini, justru malah disitulah kalian dapetin apa yang kalian inginkan. Tapi semakin kalian kejar, semakin kalian harapkan, malah nggak dapet. Itulah caranya hukum law of attraction atau hukum tarik menarik gitu. Coba deh kalian pikirkan, pernah nggak kalian kayak gitu dalam hidup saat kalian menginginkan sesuatu nih, apapun. Misalnya kalian pengen kerja di perusahaan A, ini adalah perusahaan besar gitu yang memang kalian incer udah lama. Semakin kalian kejar itu perusahaan, semakin kalian berharap kalian bakal dapat kerja di perusahaan itu, malah nggak dapet. Ya, karena jujur itu terjadi sama gue dan beberapa orang yang gue kenal. Justru masalah kalian saat kalian sudah dapat pekerjaan lain di perusahaan yang sama bagusnya, sama besarnya, tapi mungkin perusahaan yang B ini bukan perusahaan inceran kalian, tapi bagus, besar juga, sama besar dengan perusahaan yang A gitu loh. Cuman kalian nggak expect gitu loh bisa keterima di perusahaan B gitu kan, kalian nggak ngarep gitu, dan kalian istilahnya ngelamar di perusahaan B juga iseng-iseng berhadiah doang. Justru biasanya nanti saat kalian sudah mencoba untuk beralih fokusnya dari perusahaan A ke perusahaan B, dan tiba-tiba kalian lebih fokus ke perusahaan B, sehingga kalian melupakan mimpi kalian untuk bekerja di perusahaan A. Justru di saat itulah biasanya si perusahaan A ini akan memanggil kalian gitu. Analoginya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi dalam arti di sini healing, ya udah masalahnya dilepas aja ke Tuhan dan ke alam semesta. Jadi kalian memanifestasikan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. The magician ini artinya manifestasi ya.
Dan Four of Swords ini healing ya. Jadi selain kalian ini tindakan kalian udah benar. Udah kalian tuh sudah memanifestasikan masalah ini kepada Tuhan lewat doa. Nah sekarang step selanjutnya adalah supaya kalian dapetin apa yang kalian inginkan, kalian healing. Kalian healing atas masalah ini. Jadi jangan terlalu berharap atas masalah ini. Anggap aja ya udahlah kelar gitu loh. Lepas aja ke Tuhan dan semesta, biar Tuhan dan semesta yang bekerja untuk mengabulkan keinginan kalian untuk menyelesaikan masalah yang pending ini. Kalau saran gue sih gitu ya. Oke, dan yes, kalau bener kan kata gue, kalian manifestasikan dan kalian healing, nanti kalian akan dapat. You become the winner guys. You will get the victory in here. Karena ini ada kartu Six of Wands. Ini lebih ke arah victory. Kenapa aku bilang victory? Ya, prajurit ini lagi naik kuda, dia pegang tongkat, dan di tongkat yang dipegang itu ada rangkaian bunga, rangkaian bunga lah, semacam rangkaian bunga. Rangkaian bunga itu kan biasanya diberikan kepada pemenang. Jadi misalnya kalau ada acara perlombaan, misalnya kayak Asian Games, SEA Games, sama aja Asian Games, SEA Games ya, atau PON, atau Olimpiade atau apalah. Biasanya kan pas pemenang kan pasti ada 3, pemenang 1, 2, 3, dan biasanya para pemenang itu kan naik podium kan untuk menerima medali, dan pastinya selain medali setiap pemenang dapatkan karangan bunga yang biasanya dikalungin ke leher mereka gitu. Dan ini karangan bunga untuk yang dikalungin ke leher mereka itu biasanya hanya didapat oleh orang-orang yang memang the winner gitu loh, pemenang. Dan artinya you will get what you want. You will get what you want. Apapun yang ketendak di sini, nanti kalian akan dapatkan clarity, akan dapatkan kejelasan. Apabila ini berhubungan sama uang, misal atau karir atau kerjaan, misalnya kalian, let's say kalian lagi butuh kerjaan banget nih, karena mungkin lagi pandemi kali ya. Jadi kalian mungkin kena imbas dari pandemi, kalian jobless dari pekerjaan yang lama, dan kalian pengen banget dapat kerja lagi, dan ya udah kalian yang penting usaha lama sana sini, manifestasikan ke Tuhan, healing, lepas aja ya, maksudnya healing itu maksudnya di sini lepas aja masalahnya ke Tuhan, biar Tuhan dan semesta yang membantu kalian, biar Tuhan dan semesta yang bekerja untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan, and in the end yes, you will get this victory guys. Oke. Kartu kelima ada di Empress. Di Empress itu artinya lebih ke apa ya? Kesuburan, orang yang baik, keibuan. Di sini kalau ini berhubungan dengan bisnis dan keuangan, karir juga, kalian kan di sini dapat victory ya. Kenapa kalian dapat victory? Karena kalian memang berhak untuk dapetin victory itu. Mungkin kalian adalah orang yang baik, kalian berbuat baik mungkin sama orang. Jadi karena itu Tuhan membantu kalian untuk memecahkan masalah kalian yang bikin mumet ini gitu. Atau bisa juga karena di Empress ini represent sesuatu hal yang subur, which is kalau bicara tanaman subur berarti kan makmur, berarti kan siap dipanen dong, ya kan. Nah, yang dipanen bukan hanya tanaman aja, tapi kan juga rezeki bisa juga dipanen, dalam arti it's time for you to get what you want gitu loh. Artinya dipanen rezeki itu maksudnya gitu. Jadi setelah kalian sempat anxiety, sempat ngerasa kecewa karena digantung, terus kalian berusaha untuk manifestasikan masalah ini ke Tuhan lewat doa, dan kalian coba untuk healing, dan akhirnya memang kalian dapetin kemenangan ini, dapetin kejelasan di sini di Six of Wands. Kalian di sini sebagai The Empress, kalian itu adalah reward kalian, adalah hadiah dari Tuhan yang kalian siap panen, yang kalian bisa tuai gitu loh, karena kesabaran kalian menghadapi masalah ini gitu loh, dan kalian sudah melakukan step-stepnya dengan benar. Ada masalah, doa, healing, dan akhirnya kalian dapat kemenangan, yaitu karena itu adalah di Empress ini adalah reward atau hadiah dari Tuhan yang siap kalian tuai.
atas kesabaran kalian menghadapi masalah ini gitu. Dan di sini memang karena masalah The Hangman ini, karena ada masalah yang digantung di sini nih, ini nggak tahu ya masalah apa, bisa cinta, bisnis, karir, keuangan atau apapun itu, kalian tuh sempat heartbreaking, sempat patah hati. Ya kalau patah hati bukan hanya cinta doang ya. Kalau cinta emang jelas patah hati karena di sini kan digantung ya hubungannya. Mungkin kalian di ghosting, sekarang patah hati, ya it make sense. Tapi patah hati di sini nggak harus soal cinta. Misalnya kalian nggak usah digantung secara kerjaan, nggak jelas nih di kantor yang sekarang secara kerjaan kalian nggak aman. Mungkin kalian disikut-sikut sama orang atau apa, dan kalian akhirnya ya patah hati, kecewa gitu. Dedikasi kalian selama ini di dalam kantor kok kayaknya nggak dihargai gitu loh sama atasan. Kok kayaknya gampang banget atasan tuh mecat lo gitu loh, mecat kalian gitu. Mungkin karena kalian mungkin kerjaannya disabotase sama rekan kerja kalian, atau mungkin atasan kalian dihasut oleh rekan kerja kalian. Mungkin karena rekan kerja kalian sirik, kalian merasa kok nggak fair sih gitu kan. Gue udah kerja baik-baik, udah kerja maksimal di sini, tapi kok ternyata gini doang ya endingnya ya. Intinya kalian tuh sakit hati, patah hati, sakit hati. Tapi seperti aku bilang kan, kalau kalian sabar menghadapinya, kalian bawa dalam doa, kalian manifestasikan kepada Tuhan, atau magician nih, manifestasi ini artinya ya, dan kalian healing, kalian akan dapetin kemenangan ini, Six of Wands ini. Karena itu adalah reward atas kesabaran kalian gitu loh guys. Jadi intinya kalau memang ada masalah, udah jangan anxiety, jangan anxious. Coba ini kan dulu ya apa namanya, ditenangin dulu pikirannya. Setelah ditenangin, coba kalian manifestasikan ke dalam doa kalian healing ya, insya Allah ini akan dapat endingnya, akan baik kok, akan dapetin suatu kemenangan gitu loh guys. Oke guys, ini saya mau naruh cinta. Oke sebentar. Ini ya, kalau yang kartu pink ini cinta ya, udah pasti soal cinta aja ya, bukan soal karir atau apa ya. Masih gini ya. It's Dear angels and evil, divine power, archangel, spirit guide, what light, God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Scorpio people during this March 2021. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Scorpio people during this March 2021. Okay, guys. Okay. Angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God. Please give me a sign about what happened with Scorpio people during this March. Okay, March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God. Please give me a sign about what happened with Scorpio people during March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Scorpio. Jatuh satu, bentar guys. Jatuh gengs. Aduh, apa nih kartunya nih? Oke. Oke guys, jelas ya. Dear God, angels. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign about what happened with Scorpio people during this March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God. Please give me a sign about Scorpio people during. Okay, got it. Oh my god. Ini ya readingan basicnya ini, readingan tarot basicnya ini. Kalau berhubungan sama cinta, kalian digantungkan di sini kan. Kalau memang ini berhubungan sama cinta ya, kalian digantung, mungkin kalian di ghosting,
terus kalian doa ke Tuhan, manifestasikan ke Tuhan, kalian healing, dan kalian dapat rewardnya sebagai apa ya, mendapatkan rewardnya, mendapatkan kemenangan gitu ya. Dan kemenangan ini adalah reward dari kesabaran kalian. Ini di Empress, oke? Karena kan kalian di sini patah hati nih. Karena patah hati ya karena digantung, makanya kalian patah hati. Kalian doa, kalian healing, kalian dapat kemenangan, dapat victory, karena itu adalah ya itu aku bilang tadi di Empress sebagai reward dari kesabaran kalian. Nah, victory-nya apa di sini? Coba victory-nya apa di sini? Wait, kayaknya nyambungnya ke sini deh. Victory-nya adalah kalian dapat cowok baru. Ini kan prajurit ya, prajurit cowok kan, bukan prajurit perempuan, dan dia naik kuda. Which is kalau naik kuda kan artinya maju ke depan, bukan mundur. Kalian akan kedatangan orang baru kayaknya dalam hidup kalian. Jadi orang yang udah bikin kalian ngegantungin hubungan kalian, ngeghosting kalian, yang membuat kalian sakit hati, patah hati di sini, Three of Swords, udah lupain aja. Nanti sebagai jawaban dari doa kalian dan healingnya kalian akan dapetin orang baru. Ada cowok baru datang ke dalam hidup kalian, dan dia ngajakin kalian serius, Karena kenapa? Cowok baru ini kok bisa datang ke dalam hidup kalian? Siapakah dia? Nah, dia adalah true love-nya kalian. True love-nya kalian, Scorpio. Cepat. This is the romance of a lifetime. See, this is your true love. So, bagi kalian Scorpio yang sedang patah hati karena di ghosting sama pacar kalian atau mantan kalian kemarin, udah lupain aja, tinggalin. Cowok nggak cuma satu, Cin, perempuan juga nggak cuma satu, Cin, banyak di luar sana, banyak cowok baik, perempuan baik di luar sana yang ya bisa sama kalian gitu. Kenapa harus ngerasa patah hati dan gundah gulana dan hancur berkeping-keping hanya karena kelakuan satu cowok ini nih yang ngeghosting kalian? Udah lupain aja, oke? Nanti cowok ini datang nih karena cowok ini datang ke dalam hidup kalian karena dia adalah true love kalian kan, true love Scorpio ya. Dan nanti akan ada honeymoon kalian dengan orang baru ini nih, si Six of Wands ini, orang baru ini, kalian akan ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Talking about honeymoon, guys. Honeymoon kan biasanya traveling ya. Nah, traveling dengan pasangan, bedanya dengan honeymoon apa sih? Sama-sama traveling kan? Memang sama-sama traveling, tapi jelas ada bedanya. Kenapa? Kalau traveling biasa, kalau misalnya kalian belum menikah, ya kalian hanya traveling biasa, bukan honeymoon dong, gitu loh. Hanya traveling bareng pacar gitu kan. Tapi karena berhubung di sini kartu yang keluar adalah honeymoon, nah itu artinya honeymoon itu kan biasanya identik dengan pernikahan dong. Jadi setelah nikah, setelah itu mereka honeymoon gitu kan, bulan madu. Iya, kemungkinan true love-nya kalian ini akan ngajakin kalian nikah, dan setelah nikah akan ada honeymoon gitu loh guys. Oke. Aduh, happy ending sih nih kayaknya. Oke, ini kartu ketiga, express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Ya, nanti kalian sama pasangan baru kalian udah gak usah gengsi, nggak juga jangan jadi bucin juga sih. Tapi maksud aku, cobalah kalian terbuka dengan pasangan baru kalian. Maksudnya gini, aku tahu sih Scorpio itu tipe orang yang sangat protected sama dalamannya mereka, sama hatinya mereka. Jadi sebelum orang ini mendapatkan cintanya si Scorpio, biasanya Scorpio itu akan memperlihatkan sisi terburuknya mereka terlebih dahulu. Kenapa? Scorpio berpikirnya gini, if you can handle my worst, then you deserve my best. Jadi gitu. Ya, dan ya ada orang yang bisa tahan di tes kayak begitu, diuji kayak gitu, tapi ada juga yang nggak tahan diuji kayak gitu. Karena gue sendiri pernah berdiri sama Scorpio, and it's a very complicated, complex mind gitu loh. Scorpio itu adalah orang yang sangat complicated dan
their mind is such a complex gitu kan. Dan ya itu karena mereka punya pemikiran di mana you have to handle my worst first, then you deserve my best gitu kan. Jadi mereka, para Scorpio ini cenderung memperlihatkan sisi terburuknya mereka terlebih dahulu kepada calon pasangan mereka. Kalau calon pasangan mereka bisa handle hal tersebut dengan baik, maka si Scorpio akan memperlihatkan sisi baiknya mereka. Nah, dan Scorpio itu cenderung, yang gue tangkep ya dari Scorpio yang gue kenal, mereka cenderung gengsian, keras kepala, keras banget pokoknya. Kalau udah A ya A, B ya B gitu. Dan reaksi mereka tuh sangat kencang gitu, dalam arti ada masalah, mereka nggak yang langsung cooling down, mereka reaksinya tuh nggak cool, nggak. Mereka tuh reaksinya langsung impulsif, langsung gubrak, langsung marah-marah, atau mungkin langsung nangis atau apa, intinya langsung ya bisa dibilang drama king, drama queen ya mungkin gitu loh. Tapi basically sih bukan drama king, drama queen ya Scorpio ya setahu gue. Tapi reaksi mereka tuh akan langsung keras, langsung impulsif, langsung meledak gitu loh. Hal kayak gitu sebenarnya nggak bagus ya kalau menurut aku, terutama kepada pasangan baru kalian. Jangan biarkan, dan Scorpio itu orangnya traumatik. Apabila Scorpio menghadapi suatu hal tidak mengenakan di masa lalu, biasanya trauma itu akan dibawa-bawa sampai ke masa yang sekarang atau masa depan. Karena Scorpio itu kalau udah trauma, udah mengalami kegagalan, mengalami suatu hal yang gak enak, biasanya itu susah banget untuk sembuh, susah banget untuk move on dari masalah tersebut. Nah, takutnya kalau kalian bersikap terlalu protected sama hati kalian, you build your wall high di depan orang baru yang harusnya menjadi jodoh kalian ini, takutnya nanti orang baru ini malah ilfeel sama kalian. Jadi saran gue, nanti kalau memang ada orang baru ini datang ke dalam hidup kalian, tolong sedikit guard down ya, sedikit barrier kalian tuh diturunin. Jadi jangan terlalu building the wall too high gitu. Jadi biarkan orang ini lebih mengenal kalian. Jadi jangan terlalu jangan terlalu guard up gitu, jangan terlalu memprotek diri kalian. Memprotek diri kita memang baik, itu benar, nggak salah kok, tapi tetap nggak boleh terlalu protek banget. Biarkan orang baru ini mendekat kalian. Jadi let it everything flow naturally aja sih. Jadi makanya di sini kenapa ada kartu express your love, ya iya. Kalian memang nanti sama orang baru itu jangan bersikap dingin, jangan bersikap defensif gitu loh. Hanya karena kalian trauma dengan masa lalu kalian yang pernah di ghosting sama orang ini nih, sama orang masa lalu kalian. Jadi biarkan yang menjadi masa lalu, biarkan tetap ya masa lalu, yang namanya masa lalu tuh nggak bisa dihapus. Tapi biarkan itu healing dengan sendirinya gitu loh. Biarkan tuh hilang dengan sendirinya dengan kalian caranya healing. Makanya kan di sini diminta untuk healing kan. Healing dulu baru datang orang baru ini gitu. Nanti kalau datang orang baru ini, kalian jangan terlalu defensif ngadepin orang baru ini. Jangan terlalu guard up, jangan terlalu protect sama diri kalian, protect sama hati kalian. Jangan terlalu berpikir yang negatif. Jangan terlalu ketakutan gitu, takut nanti gue takut ini lagi, takut diputusin lagi, takut digantung lagi. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah positif dan express your love ya sama pasangan baru kalian. Karena kalau kalian tetap dengan rasa insecurity-nya kalian tetap menyimpan trauma di masa lalu kalian belum healing dari trauma masa lalu, yang harusnya orang ini bisa menjadi true love-nya kalian, yang harusnya hubungannya bisa smooth, bisa lancar ke depannya, tapi ya akhirnya jadi ilfeel tuh orang. Kalau ilfeel kan resikonya ya kalian ditinggal lagi sama orang ini kan. Terus kalau ditinggal kalian nyesel loh gitu kan. Jadi mendingan saran gue, jangan terlalu guard up, jangan terlalu protect sama diri kalian. Dibuka aja, istilahnya dibuka aja, terbuka aja, open minded aja, dan sambut orang baru ini dengan ramah, dengan hati yang hangat, jangan dengan hati yang dingin. Makanya kan di sini disuruh express your love nih, ya kan? Express your love biar apa? Biar hubungan kalian tuh makin cihuy, makin hot gitu loh, Po. Ya kan nggak lucu ya hubungannya dingin,
masalah kan orang baru ini kan nggak, istilahnya kan dia orang baru, nggak salah. Jangan timpakan permasalahan trauma kalian dari orang lama ini ke orang baru, jangan. Nggak, orang baru ini nggak deserve untuk menerima traumanya kalian atas perbuatan orang lama ini. So ya, jangan terlalu jangan terlalu merasa insecure, jangan terlalu merasa defensif, jangan trauma, express your love aja ya gitu. Dibiarkan aja dari flow semuanya. Kalian ini kenapa orang baru ini datang ke dalam hidup kalian, selain dia adalah true love-nya kalian, orang baru ini adalah punya past relationship sama kalian, past life relationship. You have known each other before. Kalian orang baru di sini bisa jadi ini adalah teman lama. Jadi nggak pure totally orang baru ya. Bisa beneran orang baru yang memang benar-benar totally baru, tapi bisa juga mungkin dia orang lama. Mungkin teman lama kalian, teman sekolah mungkin gitu kan, sama-sama jomblo dan akhirnya ya kenapa enggak lanjut gitu loh, karena kan sama-sama jomblo terus sama-sama suka gitu loh. Jadi bukan pure orang baru yang memang benar-benar totally brand new, bukan. Bisa juga orang lama, tapi bukan berarti ini mantan ya, atau mungkin bisa juga mantan kalian sebelumnya, sebelum pacaran sama orang ini gitu kan. Intinya, atau mungkin kalian nggak kenal sama dia di masa sekarang, tapi mungkin kalian di masa lalu, di kehidupan masa lalu, sebelum kalian terlahir di dunia ini sebagai kalian yang sekarang, mungkin kalian pernah hidup di masa lalu dan kalian reinkarnasi di kehidupan masa yang sekarang. Mungkin di kehidupan masa lalu kalian kenal sama orang ini, kenal sama orang baru ini, karena memang kalian dengan orang baru ini memang punya past life relationship di sini gitu guys. Capek. Oke, Scorpio, thank you for watching my video. I'll see you in the next vlog. It means next month ya, untuk zodiac monthly reading lagi. Oke, dadah.